Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal akal kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan selamat. Yohanes 3 itu karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan itu mengatakan dalam Keras 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada yang beroleh hidup yang kekal. Karena dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap! Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini dengan kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai dalam perjalanan ini dalam menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, biarlah semangat pagi, semangat Roh Kudus menyertai kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya akan membacakan satu ayat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Jadi tema kita adalah a broken and painted heart, hati yang hancur. Dan cancer itu penyesalan yang dalam akan dosa-dosa, mengakibatkan jiwanya tergoncang, hatinya tertekan untuk apa itu? Untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya teringat akan sebuah ilustrasi di mana seorang pemimpin muda luar biasa, pelatih futsal, kemudian dia melatih seorang anak yang suaranya begitu luar biasa, dan pada akhirnya anak ini lulus bagi dia setelah lulus. Lalu dia ini pelatih vokal ini membawanya kepada seniornya, di mana dia dulu belajar vokal sama dia, untuk melihat kehebatan mulutnya dan sekaligus mengkoreksi apa kesalahan dari apa masukan yang bisa diberikan kepada anak itu. Setelah dia bernyanyi, anak buahnya ini yang ini tadi dibawa kepada senior ini, maka dia bernyanyi begitu bagus suaranya, begitu merdu, begitu lembut. Dan kemudian bertanyalah si senior ini kepada si senior, apa yang kurang dalam dia menyanyi. Tidak ada yang kurang. Semua bagus, tapi satu hal yang sangat kurang. Si pelatih ini merasa semua sudah bagus. Satu, dia bernyanyi tidak dengan hati yang hancur. Kalau saja dia bernyanyi dengan hati yang hancur, itu akan mempengaruhi audiensi, akan mempengaruhi orang-orang di sekitar. Dan doa pun harus memiliki atau hidup ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan dengan jiwa yang betul-betul murni di hadapan Allah, khusus untuk menyenangkan hati Allah. Jadi itu sebabnya broken heart ini dan painted heart itu harus menjadi bagian kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena you can
Sorry. You can never please God by outward action. Jadi kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan tindakan-tindakan luar biasa. Karena apa? Nggak ada artinya. No matter how good you are, tidak peduli betapa baiknya engkau, betapa engkau care terhadap semua orang, peduli terhadap semua orang, baik terhadap semua orang. Tetapi kalau itu tidak dari sikap hati yang benar di hadapan Allah, maka itu akan menjadi dosa. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kita harus mempersembahkan apa itu? The best heart, hati yang apa itu? Hati yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang hati yang terbaik? Tentu jiwa yang hancur itu, yang remuk redam itu, yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk mencari perkenanan Allah, segala tingkah laku perbuatannya, apapun yang diperbuatnya, sikap hidupnya selalu mencari perkenanan Allah, bukan mencari perkenanan manusia. Aku bukan mencari perkenanan manusia, tapi aku mencari perkenanan Allah. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Petrus mengatakan kepada Mahkamah Agama, mengatakan, engkau pilih takut akan Tuhan atau takut kepada manusia. Kami memilih untuk takut akan Tuhan. Itu artinya mereka telah memberikan yang terbaik. Dan ketika kita memberikan yang terbaik, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya doa yang hancur itu akan memudahkan hati Allah luluh. Dan ini sebenarnya pengalaman Daud dalam kejatuhannya. Ya, dengan Bathsheba. Sampai dia membunuh suaminya Uria, menempatkan di medan perang di paling depan. Dan itu kejahatan yang sangat luar biasa. Hanya untuk mengambil istri orang lain, ya, dia membunuh suaminya, walaupun bukan dengan tangannya langsung, tapi perintahnya dia ditempatkan di tempat paling depan dalam pertempuran, dan dia akhirnya mati. Dan hidup itu harus berbeda, ya. Kalau kita mau doa-doa kita dijawab, mari kita miliki doa yang hancur. Lipat kakimu di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu? Di malam-malam buta kita datang kepada Tuhan. Pagi-pagi sekali kita datang, kalau kita tidak semalam-malam datang kepada Tuhan. Di pagi-pagi sekali kita datang memuliakan Tuhan. Ada banyak orang tidak berani melawan hantu. Ada banyak orang tidak berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa, ya akan ada asal-asalan dia berikan, ya Tuhan juga asal-asalan. Tapi coba engkau berikan yang terbaik dari hati. Doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Percayalah, pada akhirnya Daud kan diampuni, doanya dijawab oleh Tuhan. Dia dipulihkan. Makanya ketika dia berkata ayat 13 dari 51 ini, janganlah mengambil rohmu daripada. Karena apa? Ketika rohnya diambil daripada dia, kehancuran. Dan ketika rohnya diambil dari dia, dia tidak bisa mengaku dosa-dosanya lagi. Dan itu sebabnya dia mengakuinya di hadapan Allah dan bertobat, dan Allah memulihkan diri. Dan Allah itu baik. Jadi jangan pernah menyesali diri dalam kehidupan ini. Kalau ada pelanggaran, dosa yang diperbuat yang telah menyakiti hati Tuhan, berbalik kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, tapi tidak dibiarkan tergeletak. Itu tandanya kita manusia. Tapi yang mau saya katakan, jangan karena Alkitab katakan 7 kali orang benar itu jatuh,
lalu kamu jatuh-jatuhkan. Itu namanya hidup dalam dosa. Ya, kalau hidup dalam dosa itu kehancuran. Dan kalau orang hidup dalam dosa, Allah lah yang akan menjadi lawan mereka. Dan kalau Allah menjadi lawan kita, kita tidak akan bisa membuat apa-apa. Doa kita tidak akan dijawab, bahkan kita akan dipermalukan. Dan kalau kita tidak bertobat, dan akan dibinasakan. Sebagaimana Yeremia 13 ayat 13 itu. Dan sangat luar biasa. Itu sebabnya orang fasik, orang berdosa dikatakan kembali. Karena dia murah hati untuk memberikan pengampunan. Dan ketika kita berbalik kepada Tuhan, doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Dan biarlah kita selalu merenungkan hidup ini supaya kita memberikan yang terbaik dari kehancuran hati. Sebagai ilustrasi terakhir, saya mengatakan, saya membaca sebuah buku dalam sebuah ilustrasi dikatakan ada seorang pemahat yang begitu luar biasa dalam memahat. Dia begitu luar biasa, mahatannya begitu indah. Dan seorang pendeta memperhatikan dia memahat, bagaimana dia memahat. Dan kemudian saking tertariknya, dia berkata, aku juga ingin memahat hati-hati setiap orang supaya menjadi indah. Dan dia berkata, tentu pasti bisa Pak Pendeta. Kalau engkau mau sedikit melakukan seperti yang saya lakukan, yaitu melipatkan hatimu untuk kamu memahat hati jiwa-jiwa itu untuk membawa kepada kemuliaan pada Tuhan. Jadi lipat hatimu di hadapan Tuhan untuk berdoa, menangisi, dan gabungkan itu dengan jiwa yang hancur di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Kiranya hati yang hancur dengan contrite heart itu akan kita miliki senantiasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang tidak baik kita buang, yang terbaik kita berikan. Nah, itulah kita hidup untuk mempermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup sesuai dengan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang perlu penyesalan dosa, pertobatan yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, itu kami miliki. Dan sehingga itu berdampak bagi kami, di mana doa-doa kami akan dijawab. Terima kasih, kami bersyukur, saya berterima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah sakit penyakitnya mereka derita, keluar dan oleh pilu Yesus semua Yesus yang menyembuhkan. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah, persoalan, kesulitan dalam hidup, datang pada Tuhan. Arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang diberikan kekuatan kepada. Engkau juga akan menolong mereka untuk mereka kuat sampai pertolongan itu datang. Terima kasih Bapa di surga, dimuliakan Engkau karena Engkau sudah berjanji, solusi datang daripadamu, pertolongan datang daripadamu, dan kami percaya Engkau akan menolong mereka satu demi satu sesuai dengan kebutuhan. Dalam nama Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga terang Tuhan yang memberikan arah kepada orang lain dan menjadi garam dunia yang kita rasa di tengah-tengah dunia ini, betul-betul kita dapat praktekkan dalam hidup. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan juga bersambung. Mantap, mantap, mantap.